Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Melia, NPM 181111303. Di sini saya akan menyelesaikan UTS penganggaran perusahaan. Yang pertama, anggaran penjualan. Penjualan di tahun 2016, triwulan 1 34.031, triwulan 2 37.814, triwulan 3 50.783, triwulan 4 93.522. Jadi hasilnya 216.150. Didapat 216.150 didapat dari triwulan 1 ditambah triwulan 2 ditambah triwulan 3 ditambah triwulan 4. Penjualan di tahun 2017, triwulan 1 41.945, triwulan 2 42.778, triwulan 3 61.417, triwulan 4 71.632. Hasilnya 217.772. Di tahun 2018, triwulan 1 54.110, triwulan 2 66.542, triwulan 3 73.501, triwulan 4 85.191. Hasilnya 279.344. Total penjualan di tahun 2019 216.150 ditambah 217.772 ditambah 279.344, hasilnya 713.266 dibagi 3 hasilnya 237.755. Triwulan 1 15%. Total penjualan di tahun 2019 237.755 dikali 15%, hasilnya 35.663. Triwulan 2 237.755 dikali 20%, 47.551. Triwulan 3 237.755 dikali 35%, hasilnya 83.214. Triwulan 4 237.755 dikali 30%, hasilnya 71.327. Harga jual 250.000 dikali 120.000, hasilnya 300.000. Anggaran penjualan untuk 4 triwulan untuk 1 tahun 2019. Penjualan barang jadi atau unit triwulan 1 35.663 dikali harga jualnya 300.000. Penjualan barang jadinya sebesar 10.698.900. Penjualan barang jadi atau unit triwulan 2 47.551 dikali harga jualnya 300.000. Penjualan barang jadinya sebesar 14.265.300. Penjualan barang jadi atau unit triwulan 3 83.214 dikali harga jualnya 300. Penjualan barang jadinya sebesar
224.964.200. Penjualan barang jadi atau unit di triwulan 4 71.327 dikali harga jual 300.000. Penjualan barang jadinya sebesar 21.398.100. Penjualan barang jadi dari triwulan 1 sampai 4 ditambah jadi hasilnya 71.326.500. Yang kedua, anggaran produksi metode stabilitas produksi. Persediaan awal barang jadi di tahun 2019 35.000 unit. Persediaan akhir barang jadi tahun 2019 25.000 unit. Penjualan atau unit di triwulan 1 35.663, triwulan 2 47.551, triwulan 3 83.214, triwulan 4 71.327. Hasilnya 237.755. Persediaan awalnya 35.000 ditaruh di triwulan pertama dan persediaan akhirnya ditaruh di triwulan 4. 237.755 tambah 25.000 hasilnya 262.755 dikurang 35.000 karena persediaan awal barang jadinya 35.000. Jadi hasilnya 227.755. Kita menginginkan hasil jumlah barang jadinya semua sama di masing-masing triwulan. Jadi 227.755 dikali 4 karena ada 4 triwulan. Hasilnya 56.939. Setelah itu kita akan menambahkan 71.327 tambah 25.000 hasilnya 96.327. 96.327 dikurang 56.939 hasilnya 39.388. Persediaan awal barang jadi kita masukkan di persediaan barang akhir barang jadi di triwulan 3 83.214 ditambah 39.388 jadi hasilnya 122.602. 122.602 dikurang 56.939 hasilnya 65.664. Kita pindahkan di persediaan akhir barang jadi triwulan 2 47.551 tambah 65.664 hasilnya 113.215. 113.215 dikurang 56.939 hasilnya 56.276. 56.276 kita pindahkan di persediaan akhir barang jadi di triwulan pertama 35.663 tambah 56.276 sama dengan 91.939 dikurang 91.939 kurang 35.000 hasilnya sama 56.939.
Selanjutnya yang ketiga, anggaran biaya produksi. Jumlah produksi barang jadi kain 227.755, benang 227.755, kancing 227.755. Standar kebutuhan bahan baku per unit di kain 2, benang 1, kancing 7. Itu ada di soal. Selanjutnya 227.755 dikali 2 hasilnya 455.510. Empat 455.510 dikali 50 hasilnya 22.775.500. 50.000-nya didapat dari harga bahan baku yang ada di soal. Benang 227.755 dikali 1 hasilnya masih tetap 227.755 dikali 17.000 hasilnya 3.871.835.000. Yang kancing 227.755 dikali 7 hasilnya 1.594.285 dikali 20 hasilnya 31.885.700. Jumlah produksinya 227.755 dikali 0,4 didapat dari standar penggunaan jam kerja ada di soal. Jadi hasilnya 91.102 dikali 4 upah per jamnya. Jadi hasilnya 364.408. Departemen penjahitan jumlah produksinya masih sama 227.755 dikali 0,5 hasilnya 113.877,5 dikali 5.500 hasilnya 626.326.250. Departemen pengemasan jumlah produksinya 227.755 dikali 0,6 jumlah jam tenaga kerjanya 136.653 dikali 3.500 hasilnya 478.285.500. Total biaya tenaga kerjanya langsung 364.408 ditambah 626.326.250 ditambah 478.285.500 hasilnya 1.469.750.